8节19节你们读用个人的语言. Saya baca ayat 18, 19 Bapak Ibu Saudara dan seterusnya sampai 29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel ya, yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulempar ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat daripada perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengerti rahasia daripada kitab Wahyu, yaitu sebuah pesan, sebuah teguran dan support bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk menemukan diri kami di dalam firman Tuhan, supaya kami berdiri teguh dan tidak goyah, supaya kami melayani dan tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lengah, supaya kami tetap di dalam kebenaran dan tidak disesatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah mengerti kitab Wahyu, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan jarang mau bicara Wahyu karena memang tidak gampang memahaminya. Hari ini kita akan mengerti itu secara sederhana, saudara-saudara, ya. Jadi saudara, Yohanes itu mendapat vision, mendapat penglihatan ketika dia diasingkan di sebuah pulau, dan dia menemukan, diizinkan melihat Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, kembali ke surga, dan hadir di dalam kemuliaannya sebagai anak Allah. Dia melihat Yesus itu kakinya seperti tembaga, ya. Melihat Yesus itu beda sekali, ya. Gambaran asli Yesus Kristus sebagai manusia sejati, Allah sejati, ya. Jadi saudara-saudara, dia melihat satu penglihatan yang luar biasa itu, dan dia melihat mata Yesus seperti obor yang menyala-nyala. Saudara-saudara tahu apa artinya mata Yesus Kristus yang kita percaya itu? Di tahtanya, di kemuliaannya seperti obor yang menyala-nyala. Maka saudara harus mengertinya di dalam ayat yang mengatakan Tuhan bisa menguji hati. Apa artinya matanya seperti obor yang menyala-nyala? Artinya dia bisa melihat ke tempat terdalam pun. Tidak ada satu apapun yang bisa membatasinya. Dia tahu segala-galanya. Dia lihat tembus segala-galanya. Tidak ada yang bisa bohong sama dia. Saya bisa berpura-pura sama saudara, tapi saya tidak mungkin berpura-pura sama Tuhan Yesus. Karena dia lihat, dia tahu isi hati saya yang paling dalam. Dia tahu motivasi saya. Dia tahu siapa saya. Dan dia mengasihi saya. Itu sebabnya ada kitab ini. Saya dan saudara
diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena dia tahu kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah vision yang luar biasa sekali. Menggambarkan tidak seorang pun bisa mengelabui Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ada di dalam kemuliaannya sekarang. Ya. Jadi saudara-saudara, karena Yesus tahu, Yesus bisa lihat sejelas-jelasnya apa itu gereja Tiatira, siapa itu Johan. Maka saudara-saudara, dia membukanya. Yang pertama adalah Yesus bilang, aku tahu. Nanti kalau saudara baca ulang dari kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 2 sampai 3, tiap kali Yesus menyinggung soal gerejanya, dia selalu berkata, aku tahu. Aku tahu. Nah yang pertama saudara-saudara, Yesus berkata kepada jemaat Tiatira, aku tahu ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Wah, luar biasa saudara. Apapun yang engkau kerjakan, besar kecil, untuk Yesus, dia tahu. Nah, ini yang luar biasa saudara, ya. Tidak perlu orang lain tahu apa kebaikanmu, apa pengorbananmu, apa hargamu, apa kerajinanmu, betapa engkau mengasihi jiwa-jiwa, engkau mengasihi keluargamu, engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sesamamu. Orang lain tidak perlu tahu. Karena Yesus bilang, aku tahu. Kalau Yesus tidak mau tahu, celaka kita. Kalau orang lain tahu habis. Kalau Yesus tahu, upahmu besar di surga. Itu realita. Ya. Jadi saudara, bagaimana kita menggambarkan jemaat di Tiatira? Seorang filosof dari timur pernah mengatakan, orang itu perlu sekali bertumbuh secara seimbang, baru dia bisa sehat jasmani dan rohani. Seimbang pertama adalah dia katakan, secara intelektual, pengetahuan, pikiran, harus tumbuh, harus kuat. Tapi jangan lupa, cuman pintar tidak cukup. Dia punya intuisi. Intuisi ada di hati. Ya, filosof dari timur ini mengatakan intuisi, perasaan, hati juga harus bertumbuh. Dan tumbuhnya juga harus kuat. Harus seimbang dengan kepintaran. Karena dia mengatakan selanjutnya, kalau orang kepintarannya hebat sekali, tapi hatinya tidak bertumbuh, maka dia akan jadi orang yang sangat pintar tapi kejam, gak punya perasaan. Saudara tahu kalau orang gak punya perasaan, bantai orang, bantai habis-habisan, disiksa-siksa, dicincang-cincang, dipijak-pijak, ya, ganas seperti monster. Nah itu sebabnya filosof timur mengatakan tidak boleh bertumbuh hanya di kepintaran saja, harus tumbuh perasaan, belas kasihan, empati, rasa sayang, rasa cinta. Lalu dia mengatakan satu lagi, tapi kalau dibalik, rasa sayang, rasa cinta, perasaan, intuisinya, emosinya bertumbuh hebat sekali. Tapi kalau ininya tidak bertumbuh, itu juga tidak baik. Orang itu akan menjadi orang baik yang bodoh. Orang baik yang bodoh, karena intelektualnya tidak bertumbuh, pengetahuannya tidak bertumbuh, hikmatnya tidak ada, tapi dia baik sekali, perasaan sekali. Dan itu juga tidak sehat, kata filsuf timur. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tiatira itu ada di mana? Intelektualnya yang bertumbuh atau perasaannya doang yang bertumbuh? Intuisinya. Saudara-saudara, ya. Kalau saya melihat bagaimana Yesus menegur jemaat ini, mereka adalah orang yang intuisinya bertumbuh hebat, tapi intelektualnya, pengetahuannya tentang Tuhan, tentang kebenaran tidak bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tahu engkau rajin, aku tahu pengorbananmu, aku tahu engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku tahu harga yang kau bayar. Ini memang jemaat yang hebat.
betul-betul luar biasa. Ya. Tapi dibalik daripada Yesus memuji mereka yang betul-betul punya hati, pakai hati itu, Yesus menegur mereka. Tapi aku mencela engkau. Kenapa Yesus mencela mereka? Supaya mereka jadi pintar, supaya mereka jadi berhikmat, supaya mereka bisa membedakan roh, membedakan pengajaran, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa Yesus tegur? Kalau orang betul-betul mencintai Tuhan, orang betul-betul berkorban untuk Tuhan, orang betul-betul melayani Tuhan, serahkan waktunya untuk Tuhan, serahkan segalanya untuk Tuhan, tapi Tuhan yang dia ikut adalah Tuhan yang salah, maka nol adanya. Makanya Yesus menegur. Ya, kenapa? Karena orang ini membiarkan seorang yang mengaku-ngaku dirinya nabiya. Dulu ada nabiya. Ya. Mengajar, pengajar para diaken, penatua-penatua di gereja dan menyesatkan mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus mengidentikan perempuan penyesat itu seperti Isabel? Saya kaget waktu belajar ini. Saudara tahu kenapa Isabel? Pada zaman perjanjian lama, ya, saya juga kaget. Orang Israel yang melihat Tuhan, tadi kita baca Musa. Orang yang melihat Tuhan, menyatakan dirinya, berbicara dengan kebesarannya. Mereka ketakutan, 10 hukum diberikan. Tapi sampai kepada zaman Raja Ahab, seolah-olah 10 hukum itu hilang. Seolah-olah Tuhan yang esa itu hilang. Seolah-olah tidak ada rasa apa-apa. Kenapa bisa? Orang Israel cepat sekali disesatkan. Saudara tahu? Isabel itu adalah istri dari rajanya orang Israel. Dan Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Kenapa kok bisa disesatkan? Ternyata saudara, Isabel dengan nabi-nabi palsunya, mereka sering melakukan mujizat. Saudara jangan kaget ya. Isabel dengan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Astoret, mereka sering buat mujizat. Mereka buat tanda-tanda sihir yang orang lain tidak bisa lakukan. Itu sebabnya orang yang tidak mau belajar kebenaran, tidak pegang kepada hukum Taurat, mereka disesatkan. Mereka ikut Isabel. Nah, saudara-saudara, mirip sekali loh. Ya, Tuhan bilang, orang yang berzina artinya di sini adalah zina pengajaran. Orang yang tadinya ikut Tuhan, lalu dikasih tanda-tanda mujizat, dikasih sesuatu yang hebat-hebat, mereka mulai geser. Bukan Yesus lagi di tengah, tapi sesuatu yang lain. Ya, kadang-kadang orang melihat mujizat lebih besar daripada Tuhannya. Mujizatnya jadi Tuhan. Itu dosa besar. Saya percaya mujizat. Saya kunjungi orang sakit, saya tahu susah. Memang saya tahu keadaannya memang sangat memprihatinkan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, minta supaya terjadi mujizat. Karena Tuhan mengasihi dia. Saya hamba Tuhan juga mengasihi dia. Saya mau dia hidup bisa lebih baik. Saya hanya meminta kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa mengizinkan atau tidak. Karena dia punya otoritas. Jadi saudara, ya, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, hal-hal gaib membuat Israel lari. Akhirnya mereka menyembah Baal. Nah, Yesus berkata, orang yang berzina dengan Isabel ini, penyesat ini, ya, Isabelnya akan dihukum. Dia akan dibuat Tuhan jadi pesakitan. Orang-orang ini juga akan Tuhan izinkan masuk ke dalam kesusahan besar, kesukaran besar. Saudara, kalau saudara mengikuti pengajaran yang sesat dan ikut disesatkan, tidak mau belajar Alkitab, tidak mau mengerti Alkitab, tidak Yesus lagi menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan masuk ke dalam kesusahan besar. Jadi orang Israel yang disesatkan oleh Isabel dalam perjanjian lama, saudara-saudara, mereka itu dihukum oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Tuhan tidak mau menurunkan hujan, terjadi kelaparan, terjadi kesusahan yang besar terjadi di seluruh tanah Israel. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari Tuhan.
sumber kehidupan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saya tidak mau menghakimi siapapun. Tapi saya mau mengatakan, kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau yang susah. Kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau yang menderita. Karena Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kebahagiaan. Engkau jauh dari Dia, engkau tidak mau ikut Dia, tidak mau menyembah Dia, tidak mau terpaut hati dengan Dia, you will never happy. Saudara tidak akan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan sumbernya. Israel jauh dari Tuhan karena disesatkan oleh Yezebel. Tuhan tahan air, Tuhan tahan hujan. 3,5 tahun mereka hidup di dalam kemiskinan, kelaparan. Saudara tahu? Kalau saudara betul-betul ada di dunia itu, saya yakin kau kaget sampai hari ini. Saking tidak ada makanan, saudara, apa yang dimakan? Anak yang dimakan. Manusia makan manusia. Saking laparnya, itu biasa terjadi. Jadi saudara-saudara, saya tidak peduli saudara menghadapi situasi seperti apa. Firman Tuhan mau saudara tidak jauh dari Tuhan. Berpaut hati dengan Dia, kenal Dia lebih lagi. Ikut Dia lebih setia lagi. Layani Dia lebih rajin lagi. Karena hanya dekat Tuhan saja ada kebahagiaan. Dia yang kasih. Ada kehidupan. Dia yang berikan. Ada ketenangan. Dia yang berikan. Setan dan kuasa-kuasanya tidak mungkin. Saudara minta kaya nih. Banyak loh saya dengar kesaksian-kesaksian orang yang cari-cari kuasa gelap, cari dukun betapa di Gunung Kawi. Kalau Gunung Selawa belum pernah aku rasa, ya. Cari. Kasih kaya saudara. Ya. Tapi hidup menderita. Walaupun dikasih kaya, hidup menderita. Akhirnya matinya aneh-aneh. Ada yang matinya kecekek sendiri, ada yang matinya nggak jelas. Tapi kalau dekat Tuhan, bahagia itu ada. Keuangan tidak perlu besar-besar. Keluarga nggak perlu kaya raya. Harta benda nggak perlu banyak sekali. Tapi bahagia itu ada. Karena Dia bisa membuat apa yang ada padamu membuat engkau bahagia. Itu Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, orang yang dijauhkan dari Tuhan itu oleh karena perempuan penyesat itu, mereka jatuh di dalam kesukaran yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada kitab suci seperti ini? Kenapa ada teguran ini kepada gereja dan kepada jemaat? Because our Lord love us. 我们的主爱我们，让这个真理有在我们的圣经里面，它是警告我们，叫我们可以蒙福。Dia memperingati kita supaya kita bisa bahagia. Saudara percayalah, Bapamu di sorga tidak pernah membenci engkau. Amin. Dia peringatkan engkau dengan keras supaya engkau bisa bahagia. Dan Dia tidak mau kehilangan saudara dan saya, karena Dia cinta engkau. Saudara nanti boleh dekatkan diri kepada Tuhan. Kenal Tuhan dengan benar. Alami kebahagiaan Tuhan. Kami beda. Ya, orang bilang, alami mujizat Tuhan. Nggak penting. Alami kebahagiaan Tuhan, penting. Saudara kalau mengalami mujizat, tapi kalau tidak bahagia apa gunanya? Betul nggak? Saya ketemu loh banyak orang yang sudah mengalami mujizat, tapi murtad. Saya pernah dengar cerita dari Pak Hong, dosen saya waktu saya kuliah. Di Korea ada satu orang yang bapak-bapak, rajin sekali tiap malam doa, dia doa. Dia berdoa. Pendetanya jadi memperhatikan dia. Wah, dia rajin doa, ini kenapa ini? Pendetanya tanya, kenapa Bapak rajin kali berdoa? Ya, bukan bertanya supaya dia nggak berdoa, bukan. Mau tahu mungkin ada pergumulan. Oh, saya lagi sakit kanker stadium 4. Waktu-waktu saya pakai untuk dekat kepada Tuhan, saya berdoa. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya mau ikut Dia. Oh baik, kata Pak Pendeta. Kalau gitu, saya akan berdoa sama kamu pada hari ini. Kita minta Tuhan dengar doa kamu. Lalu setelah itu, saudara-saudara, beberapa waktu ke depan, Bapak itu gak kelihatan lagi. Pendetanya perhatikan yang ikut doa loh. Kok Bapak ini gak kelihatan? Nicai nali.
Ya, China Li. Bukan China Li. Di mana Bapak ini? Dia tunggu, enggak kelihatan. Dalam hatinya, barangkali sudah menghadap Bapak di surga. Karena sakitnya kanker keras stadium 4. Lalu Bapak ini juga mau tahu, kalaupun dia sudah game over, sudah meninggal dunia, ya dia mau tahu cerita Bapak ini bagaimana keadaan dia. Pendetanya tanya, cari, ketemu. Saudara-saudara, ternyata Bapak orang Korea ini sembuh. Kanker stadium 4 sembuh. Luar biasa toh? Mujizat kan? Saudara, di gereja ini juga pernah ada mujizat. Dan sering terjadi mujizat. Tapi saya melihat orang yang mengalami mujizat jarang duduk di sini. Sorry ya, siapapun orang itu. Orang yang sering mengalami mujizat, jarang saya lihat dia duduk di sini untuk bertemu dengan Tuhannya. Sibuk dengan pekerjaannya. Saya pernah mendoakan beberapa orang dan saya lihat, ya, tapi kehangatan pelayanannya dingin. Kecintaannya kepada Tuhan yang menolong dia hilang. Lalu Bapak ini saudara ditanya, rupanya Bapak hidup, Bapak sembuh, haleluya puji Tuhan, kata pendetanya. Lalu pendetanya bertanya, kan waktu itu Bapak dengan saya kita berdoa minta Tuhan, ya, untuk sembuhkan. Tapi kok kenapa hari ini saya tidak ketemu Bapak lagi datang ke gereja dan berdoa? Lalu Bapak itu bilang, oh maaf, saya pengusaha kaya, banyak pekerjaan saya, pabrik saya, kantor saya, PT saya, banyak sekali, saya sibuk, jadi nggak sempat ke gereja. Ya, Pak, Bapak harus bersyukur kepada Tuhan. Ini cerita Pak Hong En Pak, jago musik, ya. Bapak harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih Bapak kesempatan hidup, mujizat terjadi. Harusnya Bapak ke gereja. Oh iya, saya rasa itu bukan karena Tuhan saya sembuh, dia bilang. Saya sembuh karena nasib saya baik. Lalu dia hilang dan tidak pernah ke gereja lagi. Saudara-saudara, mujizat lebih penting atau bahagia lebih penting? Kalau saudara mau bahagia, dekat dengan Tuhan. Ikut dia, sembah dia, kenal dia lebih lagi. Jangan kendor sedikit pun. Kalau saudara mau mujizat, setan juga bisa buat. Tapi kalau ada Tuhan, mujizat setan tidak bisa terjadi. Seizin daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci hari ini diberikan kepada kita supaya saudara dan saya tidak pernah terhilang dari Tuhan, supaya saudara dan saya mawas diri, hati-hati dengan pengajaran yang tidak benar, tekun melayani Tuhan karena Tuhan bilang dia tahu. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita korbankan, harga yang kita bayar, apapun yang kita keluarkan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita korbankan untuk Tuhan karena Engkau cinta Tuhan, bahagia disediakan. Itu sebabnya no one can deceive Lord. Tidak satu pun yang bisa menipu Tuhan. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Yesus berkata, aku tegur engkau. Jadi saudara, engkau dan saya perlu lebih tekun, lebih kenal Yesus, Tuhan kita yang hidup dan bangkit itu. Jangan pernah dialihkan ke yang lain-lain. Tetap baca Alkitab kita. Tetap duduk ibadah di sini, dekat dengan dia. Pulang dari sini ada kebahagiaan. Kalau saudara sungguh-sungguh, hari ini juga saudara akan mengalami itu. Itulah pesan kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu segala upaya kami tidak akan pernah menjadi sia-sia kalau kami memiliki hati yang cinta dan takut akan Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu sebabnya